Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Minggu 23 November 2025. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang ke-4. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Eden dan Kanaan. Bacalah Kejadian 2 ayat 15 dan Kejadian 3 ayat 17 sampai 24. Apa sajakah konsekuensi dari kejatuhan sejauh menyangkut ruang hidup pasangan manusia pertama? Kita ikuti bacaan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 3 ayat 17 sampai 24. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pada saat penciptaan, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa dalam lingkungan yang sempurna yang mewujudkan kelimpahan dan keindahan. Pasangan manusia pertama ini bertemu dengan pencipta mereka dalam suasana tempat tinggal yang indah yang dapat memenuhi semua kebutuhan fisik mereka. Selain firman Tuhan yang diucapkan, Taman Eden berfungsi sebagai pusat pembelajaran di mana Adam dan Hawa memperoleh wawasan yang signifikan tentang karakter Tuhan dan kehidupan yang Dia maksudkan bagi mereka. Oleh karena itu, ketika mereka memutuskan hubungan saling percaya dengan pencipta mereka, hubungan mereka dengan Taman Eden pun berubah. Dan sebagai tanda putusnya hubungan tersebut, mereka harus meninggalkan taman itu. Mereka kehilangan wilayah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Dengan demikian, Taman Eden menjadi simbol kehidupan yang berkelimpahan, dan kita akan menemukan kembali motif-motifnya dalam tema Tanah Perjanjian. Bagaimanakah para bapa leluhur memandang janji tentang negeri itu? Lihat Kejadian 13 ayat 14 dan 15, pasal 26 ayat 3 dan 24, dan pasal 28 ayat 13. Menurut Anda, apakah artinya bagi kita sebagai orang Advent untuk hidup sebagai ahli waris janji-janji itu? Ibrani 6 ayat 11 sampai 15. Kita ikuti bacaan ayat-ayat tadi.
Kita mulai dengan Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kejadian 26 ayat 3 dan 24. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ibrani 6 ayat 11 sampai 15. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ketika Abraham memasuki tanah yang ditunjukkan Allah kepadanya dengan iman, tanah itu menjadi tanah perjanjian baginya dan keturunannya. Tanah itu tetap menjadi tanah perjanjian selama 400 tahun. Para bapa leluhur tidak benar-benar memiliki tanah itu. Tanah itu bukan milik mereka sehingga mereka dapat memberikannya kepada anak-anak mereka sebagai warisan. Sebaliknya, tanah itu adalah milik Allah, sebagaimana Taman Eden adalah miliknya, karena Adam dan Hawa tidak melakukan apapun yang membuat mereka berhak atas Taman Eden. Maka Israel juga tidak melakukan apapun untuk mendapatkan tanah itu. Tanah perjanjian adalah pemberian Allah berdasarkan inisiatifnya. Israel tidak memiliki hak yang melekat atau klaim untuk memiliki tanah tersebut. Hanya karena kasih karunia Allah lah mereka dapat memilikinya. Para bapa leluhur adalah pewaris janji-janji itu, hingga janji-janji itu digenapi. Kita sebagai pengikut Kristus telah mewarisi janji-janji yang lebih baik lagi, yang akan digenapi jika kita menjadi peniru-peniru mereka yang oleh iman dan ketekunannya telah menerima janji-janji itu. Ibrani 6 ayat 12. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk tanah perjanjian yang Engkau berikan kepada bangsa Israel dan juga bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat belajar lagi sebagian dari firman-Mu dan diingatkan tentang Taman Eden
yang merupakan tanah perjanjian yang Engkau berikan kepada leluhur kami, yang Engkau berikan dengan kasih karunia-Mu. Tapi walaupun kami telah jatuh dalam dosa, telah melanggar akan perintah-Mu, Engkau tetap mengasihi kami, dan Engkau memberikan janji bagi kami, agar kami dapat bersama-sama dengan Engkau suatu saat nanti di saat Engkau datang menjemput kami. Terima kasih untuk pelajaran iman yang baru kami ikuti pada hari ini. Kasih-Mu menuntun kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Minggu 23 November 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.